Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Budiani Maris. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKS non eksperimen yang saya buat mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di MI. Materi pokoknya yaitu mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat, kompetensi dasarnya mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, YK, dan BPK. Di sini saya membuat LKS non eksperimen untuk kelas 4 semester 2. Indikatornya yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan lembaga pemerintahan pusat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tugas-tugas lembaga pemerintahan pusat dengan jelas. Oke ya, sekarang saya akan membacakan lembaga negara itu apa. Jadi lembaga negara itu merupakan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan di Indonesia memiliki 3 bidang. Yang pertama ada bidang legislatif, diantaranya seperti DPR, MPR, dan DPD. Yang kedua ada bidang eksekutif, seperti presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang membantu presiden. Ada juga bidang yudikatif, meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sekarang kita akan membahas mengenai tugas dan wewenang lembaga tersebut ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bidang legislatif. Yang pertama itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering disebut dengan MPR. Anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama tugasnya itu adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pelantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kita akan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Lembaga negara DPR ini mempunyai fungsi yang pertama, fungsi legislasi. DPR itu berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsinya adalah fungsi anggaran. Artinya, DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Artinya, DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dapat mengajukan RUU, yaitu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam bidang eksekutif. Kita akan membahas tugas presiden ya. Sebagai seorang kepala pemerintah, tentunya presiden mempunyai kekuasaan yang paling tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan di negara Indonesia. Tugas dan wewenangnya sebagai berikut. Yang pertama itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, berhak mengajukan RUU kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Selain dalam pemerintahan, presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang, sehingga memiliki wewenang. Yang pertama itu dapat menyatakan perang, dapat membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan melalui persetujuan DPR. Yang kedua adalah membuat janji internasional atau membuat perjanjian internasional. Ini juga harus melalui persetujuan DPR. Yang ketiga dapat menyatakan jika keadaan sedang bahaya.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bidang yudikatif. Yang pertama itu adalah ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita dan tugasnya adalah yang pertama mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang kedua, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenangnya adalah yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus pembubaran partai politik. Yang ketiga, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang selanjutnya ada Komisi Yudisial. Tugas dan wewenangnya adalah mengusul pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedudukan BPK ini sejajar dengan lembaga negara lainnya untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang diadakan satu badan pemeriksa keuangan. Jadi, intinya tugas BPK itu adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang tentunya yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama itu ada apa saja yang termasuk ke dalam bidang legislatif. Tadi saya udah jelaskan bidangnya apa aja. Di Indonesia itu ada 3, berarti udah jelas ya. Yang kedua, jelaskan kembali tugas dan wewenang presiden dalam menjalankan tugasnya. Ini tinggal dijelaskan lagi tugas presiden itu apa. Yang ketiga soalnya adalah siapa yang menjadi pengadilan tertinggi di negara Indonesia dan jelaskan juga tugasnya. Ini semua soalnya gampang-gampang ya, saya tadi sudah jelaskan semua.